Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan fisik anak terhambat sehingga tinggi badannya lebih pendek dari yang seharusnya, sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya. Hal ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis dan asupan nutrisi yang tidak memadai selama masa pertumbuhan awal anak. Penyebab stunting yang pertama, kekurangan gizi. Asupan nutrisi yang kurang, terutama protein, kalori, vitamin, dan mineral, penting selama masa pertumbuhan anak dapat menyebabkan stunting. Yang kedua, gizi ibu yang buruk. Jika ibu hamil atau menyusui memiliki gizi yang buruk, bayi yang dikandung atau yang disusui oleh mereka mungkin memiliki risiko lebih tinggi mengalami stunting. Yang ketiga, infeksi dan penyakit. Infeksi kronis seperti diare, infeksi pernapasan, dan parasit usus dapat mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuh anak dan menyebabkan stunting. Yang keempat, praktik pemberian makanan yang buruk. Cara memberi makanan anak yang tidak memadai, termasuk pemberian makanan dengan kualitas rendah atau tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak, dapat menyebabkan stunting. Yang kelima, faktor sosioekonomi. Kemiskinan, akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan, dan sanitasi yang buruk juga berperan dalam meningkatkan risiko stunting. Stunting yang pertama, keterlambatan perkembangan fisik dan kognitif. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki perkembangan fisik dan kognitif yang lebih lambat, yang dapat memengaruhi kemampuan belajar dan berkontribusi pada keterbatasan intelektual. Yang kedua, gangguan kesehatan jangka panjang. Stunting dapat meningkatkan risiko anak terhadap berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung saat dewasa. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah saat dewasa, yang dapat menghambat perkembangan ekonomi suatu negara. Yang keempat, penurunan daya tahan tubuh. Stunting juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh anak, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Yang kelima, siklus kemiskinan. Stunting dapat menjadi faktor yang memperluasi kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya, karena anak-anak yang mengalami stunting memiliki peluang yang lebih rendah untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Yang keempat, ciri-ciri anak-anak yang mengalami stunting. Yang pertama, tinggi badan lebih pendek dari yang seharusnya untuk usia anak. Yang kedua, berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan, sehingga tampak kurus atau kurang gizi. Yang ketiga, keterlambatan dalam perkembangan fisik dan motorik seperti kemampuan berjalan atau berbicara. Yang keempat, kemungkinan gangguan kognitif seperti kesulitan belajar dan masalah dalam perkembangan mental. Yang kelima, gangguan sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan anak lebih rentan terhadap infeksi. Kelima, ada beberapa cara kita untuk mengatasi stunting adalah: yang pertama, pemberian gizi yang baik. Pastikan anak mendapatkan makanan yang kaya nutrisi, termasuk protein, vitamin, dan mineral. Berikan makanan yang seimbang, termasuk buah-buahan, sayuran, sumber protein seperti ikan, daging, telur, dan karbohidrat. Berikan makanan tambahan seperti suplemen gizi atau makanan pendamping ASI, jika diperlukan dan sesuai dengan rekomendasi dokter. Yang kedua, ASI eksklusif. Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan anak, dan lanjutkan pemberian ASI bersama dengan makanan pendamping hingga minimal usia 2 tahun. 3. Mendukung ibu hamil. Memberikan perawatan prenatal yang baik kepada ibu hamil untuk memastikan kelahiran bayi dengan berat lahir normal. Yang keempat, monitoring pertumbuhan. Pantau pertumbuhan anak secara berkala dengan mengukur tinggi dan berat badan, serta berkonsultasi dengan dokter jika ada masalah pertumbuhan. Yang kelima, perawatan kesehatan. Pastikan anak mendapatkan vaksinasi dan perawatan medis yang tepat waktu,
cek kesehatan rutin untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini.